Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Sekedar saya akan memberikan pemahaman atau penjelasan khususnya kepada masyarakat yang mana akhir-akhir ini banyak penceramah atau pendakwah ya yang kadangkala cara menyampaikan secara lisan itu di luar ketentuan berceramah atau pendakwah yang sebenarnya. Pertama-tama, setiap penceramah itu atau pendakwah memang mempunyai khas masing-masing cara menyampaikan dakwahnya. Jadi mempunyai cara bagaimana supaya misalnya jemaah itu tenang dan nyaman. Ada yang intinya setiap penceramah atau pendakwah itu khasnya atau cara menyampaikan punya gaya tersendiri, tetapi tetap tujuannya satu sama, artinya memberikan pemahaman kepada umat, memberikan ceramah yang baik. Kemudian tetapi cara menyampaikan pun itu juga pun harus hati-hati. Ada yang bercanda, boleh di dalam dakwah itu bercanda sambil guyon ya itu boleh, tetapi juga lihat apa yang dicandakan. Nah itu. Jadi setiap penceramah itu cara dakwahnya memang punya khas masing-masing. Tetapi boleh bercanda, boleh menggunakan gaya itu boleh, tetapi contoh begini, misalnya saya berceramah menceritakan tentang perjalanan Rasulullah misalnya, ya kita ada sedikit bercandanya nggak masalah, itu secara hukum nggak masalah. Tetapi yang paling tidak boleh itu misalnya contoh kita misalnya menuju kepada jamaah seseorang, woi kamu kok kurang ajar, kamu kok nggak benar, kamu jangan datang lagi ke jamaah, kamu orang yang tidak baik. Itu di depan umum sangat tidak boleh. Secara syariah itu tidak boleh. Boleh kita selaku tokoh agama misalnya memberikan nasihat kepada umat, kita mau marah-marah boleh, tetapi harus empat mata, harus berdua. Tetapi kalau di depan umum tidak boleh misalnya menyasar kepada satu orang kemudian menyinggung perasaan orang, itu tidak boleh, di depan umum tidak boleh ya. Contoh misalnya, ada jemaah yang bertanya kepada penceramah, Assalamualaikum Pak Kiai, Pak Ustadz misalnya, Gus misalnya, bertanya sesuatu, kemudian si penceramah marah-marah, kamu tuh kurang ajar, kamu tuh tidak beres. Itu sangat tidak boleh kalau di depan umum, tidak boleh. Kalau mau marah kita empat mata, mau menasihati empat mata. Jadi kita harus nasional, di depan umum itu harus ayem, harus lembut, harus betul-betul memberikan pemahaman yang lembut, yang baik kepada jamaah atau kepada umat. Jadi mohon maaf jika ada penceramah, pendakwah yang kemudian menyasar kepada satu orang, marah-marah kepada satu orang di depan umum, itu tidak boleh, sangat tidak boleh. Makanya Rasulullah SAW sudah memperjelas, dan ini sahih ya. Ada sahabat Uqbah bin Amir bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apa kunci kehidupan supaya saya terselamatkan dari fitnah, supaya hidup saya tenang ya Allah, ya Rasulullah, itu apa kuncinya?
supaya dalam rumah tangga saya, masa depan saya itu baik ya Rasul, tidak tidak menimbulkan fitnah. Itu kuncinya apa ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, memberikan penjelasan kepada sahabat Uqbah bin Amir. Apa kata Rasulullah? Amsik alaika lisanak, amsik alaika lisanak, jaga lisan, jaga lisan. Karena lisan ini kalau nggak dijaga, inilah yang menimbulkan permusuhan dengan keluarga, permusuhan dengan saudara, permusuhan dengan tetangga, atau permusuhan dengan teman-teman. Karena lisan tidak dijaga. Artinya, kalau sekiranya ada perkataan-perkataan yang kurang baik, yang sekiranya menyinggung orang lain, jangan dikeluarkan. Karena lisan sangat berbahaya. Keluarkanlah perkataan-perkataan dari lisan yang betul-betul yang sekiranya orang itu senang dan tidak menyinggung orang lain. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabat Uqbah bin Amir, amsik alaika lisanak, jaga lisan. Insya Allah kalau lisan kita dijaga, maka kita akan damai, kita akan tidak menimbulkan permusuhan dengan siapapun. Makanya mohon jaga lisan. Itu Rasulullah sangat jelas menyampaikan. Jadi kan sekarang banyak pendakwah yang mungkin yang cara menyampaikan boleh kita kasar, tetapi jangan sampai menyinggung orang lain, dan jangan sampai apalagi di depan umum, ya, di depan jamaah, itu tidak boleh. Itu tidak patut dijadikan contoh, ya. Jadi karena apa? Rasulullah SAW sangat lembut cara menyampaikan. Meskipun Rasulullah itu pernah mimpin perang, ya, tapi lembut cara menyampaikannya. Rasulullah sangat menjaga jangan sampai apa yang beliau sampaikan tidak menyinggung perasaan orang lain. Jadi sekali lagi, jika ada penceramah, pendakwah yang mencaci maki seseorang, kemudian dituju kepada seseorang, sedangkan orang itu di depan, itu sangat sudah tidak patut dicontoh. Ya, semoga ini bermanfaat dan semoga ini menjadi pelajaran bagi pendakwah-pendakwah atau penceramah-penceramah yang ada di Indonesia maupun di dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.